Hidup itu seperti bersepeda. Untuk menjaga keseimbangan, Anda harus terus bergerak ke depan. Hidup tak selalu mudah, tapi yang penting adalah bagaimana Anda menghadapinya. Kali ini, kami akan membagikan tentang hidup yang terasa stagnan. Apa sih hidup stagnan itu? Apa penyebab hidup stagnan? Dan bagaimana cara membenahi hidup stagnan ini? Yuk kita belajar bersama-sama. Hidup stagnan merupakan keadaan di mana seseorang merasa terjebak dalam situasi yang sama dan tidak mengalami perubahan atau kemajuan dalam hidup mereka. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan, hubungan keluarga, kesehatan, dan perkembangan pribadi. Seseorang yang hidup stagnan biasanya akan merasa bosan, tidak terinspirasi, atau tidak memiliki motivasi untuk mencapai tujuan baru, serta merasa terjebak dalam rutinitas atau kebiasaan yang tidak sehat dan sulit untuk diubah. Jika kondisi ini tidak diatasi, hidup stagnan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Oleh karena itu, penting mencari cara untuk memotivasi diri sendiri dan menemukan cara untuk mengubah situasi yang membuat hidup stagnan. Rasa bosan dapat dirasakan oleh siapa saja dan dalam situasi apa saja. Tak perlu merasa rendah diri saat merasa bahwa hidup sedang berada di fase stagnan. Fase kehidupan membuat kita merasakan bagaimana rasanya saat berada di atas, atau sebaliknya, bagaimana pedihnya saat berada di bawah. Hal yang harus digarisbawahi, fase roda kehidupan tidak berlaku selamanya. Jadi, sebaiknya jangan pernah merasa putus asa dan terpuruk berlebih saat apa yang kita inginkan belum sesuai ekspektasi. Berikut telah kami rangkum apa penyebab hidup yang terasa stagnan. Yang pertama, kamu ingin tahu jawabannya, padahal belum pernah mencoba. Kebanyakan dari kita cenderung tidak sabaran akan sesuatu hal. Ketika akan mencoba hal-hal yang baru kita temui, seseorang selalu ingin tahu hasil atau jawabannya terlebih dahulu. Padahal, belum mencoba sama sekali. Belum ada action yang dilakukan. Namun, sudah menginginkan jawabannya. Padahal kita tak akan pernah tahu hasilnya jika tidak mencobanya sendiri, karena hasil di setiap orang bisa saja berbeda. Seberapa besar dan pengorbanan yang kita beri akan sesuai dengan hasil yang akan kita dapatkan. Kedua, melewatkan kesempatan. Melewatkan kesempatan adalah alasan terklasik penyebab kegagalan. Hal ini sebetulnya sudah sering dipikirkan oleh seseorang bahkan sebelum dirinya membuat keputusan. Namun sayangnya, masih banyak orang yang berujung menyesal karena tak mengambil kesempatan yang datang di depannya. Ada beragam alasan yang mendasarinya, seperti tidak sesuai dengan dirinya, menghindari resiko, hingga merasa insecure atau tidak bisa do the best dalam bidang tersebut. Perencanaan memang penting, namun jangan sampai planning kita justru menjadi batasan penghalang untuk mengeksplor diri kita sendiri. Ketiga, terlalu lama berpikir. Bila mana Anda masih suka membutuhkan waktu lama untuk berpikir sebelum action, sebaiknya segera benahi kebiasaan tersebut. Setiap orang memang harus memiliki pemikiran atau planning sebagai panduan dalam melangkah. Namun, jika Anda selalu membutuhkan waktu lama, bisa-bisa Anda akan melewatkan kesempatan ini. Inilah pentingnya untuk kita jangan sampai overthinking pada sesuatu yang bahkan belum dijalani. Sekritis apapun, tidak ada jaminan jalan yang akan dilalui bakal selalu mulus sesuai prediksi. Overthinking akan membuat Anda takut untuk melangkah, termasuk ketika peluang datang menghampiri. 4. Tidak berani mengambil resiko. Resiko yang dinilai besar sering menjadi momok menakutkan bagi sebagian orang. Padahal, besar kecilnya resiko akan berbanding lurus dengan pencapaian yang akan dihasilkan. Semakin besar resiko yang diambil, tentu hasil yang didapatkan akan semakin besar. Jangan takut untuk mengambil resiko selama Anda memiliki skill dan kemampuan mumpuni. Resiko juga bisa menjadi tolak ukur kemampuan dan kekuatan dalam diri.
kepercayaan diri harus dipupuk sebelum mencoba hal baru yang mungkin akan mendatangkan perubahan. 5. Terlena dengan zona nyaman. Hati-hati ya, zona nyaman dapat menyebabkan seseorang berada dalam titik stagnansi. Nyamannya seseorang akan posisi atau situasi tertentu membuat mereka beranggapan telah selesai dalam mencapai tujuan. Padahal, bisa saja karir yang saat ini Anda tekuni bukanlah akhir atau tujuan Anda yang sebenarnya. Jika Anda mau untuk terus bereksplorasi, bukan tidak mungkin Anda bisa melampaui batas yang semula tak pernah terfikirkan oleh Anda. Hal yang perlu diingat adalah, zona nyaman tidak selalu menjadi akhir. 6. Cepat merasa puas. Cepat merasa puas juga menjadi salah satu penyebab mengapa progres kehidupan terasa lambat. Coba tengok kembali pada target yang Anda tuju, apakah sudah sesuai atau belum. Bisa jadi target yang Anda canangkan berada jauh di bawah potensi atau kemampuan yang Anda miliki. Padahal sebetulnya Anda layak dan bisa untuk melakukan lebih. Tidak memiliki target yang lebih tinggi akan membuat Anda cepat merasa puas ketika baru mencapai hal kecil. Padahal di luar sana dunia masih sangat kompetitif. Lalu, bagaimanakah cara memperbaiki hidup yang terasa stagnan? Yang pertama, melawan keinginan tahu jawaban padahal belum mencoba. Anda dapat mencoba untuk membuka pikiran dan terbuka terhadap pengalaman baru. Bertanya pada orang lain yang memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang tersebut. Ingatlah bahwa tidak selalu ada jawaban yang pasti dan kita dapat belajar banyak dari setiap hal baru. Kedua, lawan melewatkan kesempatan. Buatlah daftar tujuan dan impian jangka panjang dan jangka pendek yang ingin Anda capai. Berbicara dengan orang lain dan meminta saran dari mereka yang dapat memberikan perspektif yang berbeda. Cobalah untuk mempercepat pengambilan keputusan dan jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Ketiga, lawan terlalu lama berpikir. Tetapkan batas waktu untuk mengambil keputusan. Minta pendapat orang lain dan pendapat masukan yang konstruktif. Pelajari risiko dan manfaat yang mungkin terjadi dari setiap keputusan. 4. Lawan tidak berani mengambil risiko. Belajar dari pengalaman dan kesalahan yang terjadi. Mulailah dengan risiko kecil dan terus meningkatkan risiko secara bertahap. Pelajari bagaimana mengatasi ketakutan dan kecemasan. 5. Lawan terlena dengan zona nyaman. Cari tantangan baru dan hal-hal yang dapat memperluas kemampuan dan pengalaman. Belajar untuk mengatasi rasa takut dan ketidaknyamanan dalam menghadapi situasi baru. Tetap fokus pada tujuan jangka panjang dan jangan terlalu puas dengan pencapaian saat ini. Keenam, lawan cepat merasa puas. Tetapkan tujuan yang realistis dan menantang. Jangan biarkan pencapaian saat ini menghalangi pencapaian tujuan jangka panjang. Pelajari dari kesalahan maupun kritik dan gunakan itu untuk meningkatkan diri. Ada pepatah bijak mengatakan, hidup ini terlalu singkat untuk menjadi biasa-biasa saja. Kelemahan kita adalah cara terbaik untuk memperkuat diri kita. Semoga hal ini bermanfaat. Apabila ada saran dan masukan buat kami, silahkan tulis di kolom komentar. Tetap semangat, selalu perbaiki diri. See you next time. Terima kasih.